Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Kok lusuh sih? Lesu gitu? Tetap semangat kan? Semangat. Ya, meski kita ada di jam terakhir, Ibu harapkan semangat kalian masih tetap semangat pagi. Ya, jangan loyo. Harus tetap semangat. Oke. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu, yaitu dengan mata pelajaran biologi. Ya. Biologi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dulu ya dengan apa? Berdoa agar pembelajaran materi yang kalian tangkap hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya kita absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ferdi. Kunape Ferdi, kunape? Izin. Ada surat izinnya? Ada. Diketahui sama wali kelas? Oke. Terus siapa lagi? Hamdan. Kunaon deui Hamdan? Sakit. Oh, sakit. Ada surat sakitnya? Ada. Oke. Ya. Berarti hari ini yang tidak hadir itu cuman Ferdi dan juga Hamdan, bukan Sambo ya. Oke. Kita mengulas materi minggu kemarin. Oke, minggu kemarin masih ingat materi apa? Pengolahan limbah. Apa saja yang kita kerjakan minggu kemarin? Masih ingat? Membuat rancangan proyek sebagai solusi untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau minggu kemarin kita membuat rancangannya. Nah, minggu sekarang, hari ini rancangan yang kalian buat itu dibuktikan dengan sebuah produk, sebuah produk. Ya, kali ini kita akan menguji kelayakan produk yang kalian buat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah membuat rancangan proyek sederhana dari bahan daur ulang limbah, peserta didik dapat membuktikan, ya, dapat menguji hasil produk dengan benar. Minggu kemarin ada yang bikin rancangannya, ada yang bikin ekobrik ya. Nah, kita buktikan layak enggak ekobrik itu untuk dipakai. Kemudian ada yang bikin apa? Ada yang bikin keranjang ya. Nah, kita buktikan keranjangnya bisa dipergunakan atau tidak. Kemudian apa lagi? Ada mainan anak-anak. Ya, kita uji coba. Ya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya. Kenapa sih sekarang itu pembelajarannya harus berbasis proyek? Ya, kalau zaman ibu dulu pembelajarannya berbasis masalah saja, menemukan, tapi sekarang sudah berbasis proyek. Kenapa? Karena tuntutan kita itu harus tuntutan dari keterampilan abad 21. Tidak hanya kemampuan berpikir kritis saja, tidak hanya berkolaborasi saja, tapi kalian juga harus mampu menciptakan sesuatu yang inovatif, yang baru. Ya, kalian tidak hanya dituntut untuk jadi apa, tapi harus bisa menciptakan solusi dari menciptakan solusi dari masalah yang ada. Itu. Ya. Nah, minggu kemarin kita kan menyusun desain perencanaan. Kemudian menyusun jadwal. Kemudian memonitoring kegiatan. Memonitoring kegiatan ini kita laksanakan di luar jam pelajaran ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kelima, yaitu menyajikan hasil. Silakan untuk
kelompoknya untuk presentasi ke depan dan menguji produk yang kalian buat. Silakan mau kelompok mana dulu? Kelompok mana dulu? Cung, silakan. Oke, kelompok Rizky, mangga. Silakan ke depan dan bawa produknya. Oke, silahkan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami berkelompok ada 6 orang. Pertama, perkenalkan, nama saya Sofianti Dinarsari. Nama saya Karin. Saya Rizky Maulana. Saya Muhammad Kapi. dan saya Syailen Ramai Praja. Pemanfaatan sampah styrofoam dengan metode recycle sebagai upaya mengurangi limbah styrofoam. Siapa yang ini yang operatornya? Rizky, silakan. Oh ya udah sok silakan. Siapa operatornya? Silakan siapa? Itu bukan mouse, nak. Itu, nah. Nah, metode yang kami gunakan yaitu recycle. Apa sih recycle itu? Nah, recycle merupakan salah satu metode yang bisa membantu masyarakat menghemat uang, energi, hingga sumber daya alam. Dengan metode ini, sampah atau limbah dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Tujuan kami membuat produk itu yaitu pertama, mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah. Kedua, memecahkan masalah lingkungan dengan membuat proyek sederhana dari bahan daur ulang limbah serta ditanamkan dimensi profil pelajar Pancasila, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat produk itu. Nah, alat yang kita gunakan di sini sangat simpel. Yang diantaranya adalah gunting, pensil, dan spidol. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu kardus, kertas nasi, lem kertas, stik es krim, kertas karton, tusuk sate, styrofoam, dan tutup botol. Langkah pembuatan recycle yaitu, nah, berikut ini adalah langkah-langkah daur ulang. Yang pertama, pemilahan. Kedua, pemosesan. Dan ketiga, pengumpulan. Keempat, pendistribusian. 5, pembuatan produk. Dan terakhir, penjualan. langkah-langkahnya untuk pembuatan hiasan dinding recycle yaitu Pembuatan hiasan dinding recycle. 1. Siapkan kardus berukuran 34
memakai lem kertas lalu digunting ujungnya sesuai dengan kardus, kemudian ditempelkan sisa kertas bungkus nasi. Sediakan karton hitam 33 x 20 cm, lalu disketsakan bergambar pohon, lalu kemudian ditempelkan di kardus yang sudah rapi. Yang keempat, sediakan sup sate dan dililit oleh karton hitam, lalu tempelkan ke pinggir-pinggir kardus, lalu sediakan styrofoam yang dibentuk oleh botol, kemudian yang dibentuk menjadi bunga, lalu di tengahnya dilukis oleh spidol lalu ditempelkan. Dan ini dokumentasi hasil dari kami. Kelebihan hiasan dinding yaitu satu, bikin dinding makin menarik, dekorasi yang masih jarang untuk rumah, dinding lebih awet, banyak pilihan bahan, pilihan desain beragam. Kekurangan hiasan dinding, satu, harganya sedikit mahal, dua, butuh keterampilan untuk memasang, tiga, tidak semua toko menjual. Kesimpulannya, kerajinan tangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Kerajinan tangan bisa membuat dari barang-barang bekas seperti botol bekas, kardus, kertas, dan styrofoam. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Kerajinan tangan memiliki fungsi untuk mengangkat suatu nilai dari bahan atau barang yang tidak layak dipakai, barang bekas, agar memiliki nilai ekonomis. Ada videonya? Di mana? Di WhatsApp boleh. Ada video pembuatannya? Silakan tayangkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Pengolahan limbah dengan teknik recycle dengan memanfaatkan limbah dari styrofoam. Seperti yang kita ketahui ya, styrofoam itu tidak merupakan limbah yang tidak bisa terurai. Ya, beda dengan plastik. Plastik bisa terurai tapi dia memiliki jangka waktu yang lama. Beda dengan limbah organik. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan produknya. Ini produknya ya. Memanfaatkan jadi figura ini hiasan dinding ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Oke, silakan kelompok Habibah. Kelompok berapa Habibah? Kelompok Andre. Kelompok berapa sih? Itu enggak kamu ini itu nanti itunya 2 jari gini apa gini nih gini biar cepat jadi nggak usah Silahkan, boleh. mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang sudah kami kerjakan dari sebelumnya. Perkenalkan, saya Andre Joska Siombing. Saya Reviansyah. Saya Raditya. Saya Widadara. Saya Haikal Ratu. Saya Zahra Ramadhani. Oke. Di sini kami judul PowerPoint kami yaitu pembuatan trok-tokan dari limbah kaleng dan bambu dengan cara recycle. Next, Pi. Ke bawah, Pi. Oke. Nah, latar belakang yang sudah kami temukan dari permainan trok-tokan tersebut akan dijelaskan oleh Habibah. Latar belakangnya yaitu trok-trokan atau otok-otok merupakan mainan tradisional dari bambu atau kaleng yang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan bunyi bila didorong. Dalam istilah modern, permainan ini adalah traktoran. Karena bunyinya yang keras dan menimbulkan suara otok-otok, jadi orang menyebutnya otok-otok. Permainan yang tergolong murah didapat karena harganya cuma Rp2.500. Anak-anak sudah senang dengan mainan ini. Dimainkan bersama bareng teman-teman akan ramai banget jadinya. Dimainkan sendiri juga bisa. Ada juga otok-otok yang dibuat dari karet sandal dan semacamnya untuk bahan roda atau pemanis bentuk lainnya. Bisa menimbulkan suara otok-otok tapi tidak sekeras yang menggunakan kaleng bekas. Tujuan kami membuat trok-tokan tersebut akan dijelaskan oleh Habibah. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah dan memudayakan mainan tradisional. Pengolahan sampah, kaleng dan bambu dengan membuat produk berupa mainan trok-tokan sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sehingga dari adanya penyuluhan ini masyarakat dapat memahami cara membuat produk berupa trok-tokan guna mencegah penumpukan sampah yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan agar terciptanya lingkungan bersih dan sehat. Teknik pengerjaannya itu akan dijelaskan oleh Habibah. Terkait cara kerja teknik yang kami pilih dalam mengolah sampah organik atau anorganik yaitu teknik recycle. Teknik ini untuk mengolah sampah kering menjadi mainan trok-tokan. Trok-tokan adalah mainan tradisional yang dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti bambu dan kaleng bekas yang didaur ulang. Alat bahan yang kami gunakan untuk membuat trok-tokan akan dijelaskan. Tidak. Alat dan bahan alatnya yaitu pisau, gergaji, penggaris, bor, dan cutter. Bahannya yaitu kayu atau bambu, kaleng, lem, kawat atau tali, seng, busa sendal, mika, dan karet. Langkah-langkahnya yaitu 1. Siapkan bambu belah berukuran panjang 50 cm. 2. Belah bambu dengan lebar 1 cm. Kita butuhkan 2 batang yang ukurannya sama. 3. Sisir dan bersihkan bambu dari sisi tajamnya. 4. Satukan berhimpitan dan tali pada tengah dan ujungnya. 5. Siapkan potongan bambu kecil sebagai penyanggang bambu renggangan. 6. Sisipkan bambu kecil dan rekatkan. 7. Beri lubang kedua sisi di ujung bambu renggangan. 8. Siapkan potongan seng dengan ukuran 4 x 1 cm, kemudian lipat berhimpitan. 9. Belah bagian tengah bambu kecil dan sisipkan potongan sengnya. 10. Masukkan bambu kecil pada lubang ujung bambu renggangan. 11. Siapkan sepasang roda, bisa dibuat dengan busa sendal tidak terpakai. 12. Pasang kedua rodanya. 13. Siapkan kaleng bekas ukuran 5 cm.
14. Mika plastik untuk kita tempelkan pada salah satu sisi kaleng. 15. Rapikan potongan mika. Ini kita jadikan penghasil bunyi. 16. Pasang kaleng bekas di sela bambu renggang dengan posisi diagonal. 17. Beri lilitan karet gelang di antara roda dan kaleng bekas. 18. Selipkan bambu kecil pada karet dengan memutar. 19. Mainan tradisional trok-trokan siap digunakan. Berikut dokumentasi yang kami dapat atau kami foto sebelum kami mengerjakan. Ini kekurangan atau kelebihan dari permainan trok-trokan yang dijelaskan oleh Ajar. Kekurangan, suara dari mainan tersebut lumayan berisik. Kemungkinan mainan mudah rusak karena terbuat dari bahan sederhana. Cara pembuatan membutuhkan waktu yang lama karena mencari bahan umumnya adalah kayu. Kelebihan, permainannya simpel, membuat kalangan anak-anak kecil banyak yang menyukai. Bahan-bahannya terbuat dari bahan sederhana, tidak membahayakan ketika dimainkan. Kesimpulannya adalah dengan mendaur ulang sampah, kita dapat melindungi lingkungan menjadi bersih, sehat, dan adanya daur ulang mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oke, udah? Silakan, mana produknya yang sudah kalian buat? Silakan uji apakah layak tidak. Itu permainan apa namanya? Trok-trokan, Bu. Trok-trokan. Ya. Berusaha ibu muda lagi ya. Menggunakan limbah dari kaleng, bambu, dan juga karet ya. Oke, ya. Ini adalah zaman, kalau sekarang mah bukan zaman ini ya, udah apa? Lato-lato. Iya, Bu. Beda. Ya. Oke, jadi limbah itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan mainan anak-anak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan produknya. Kasih aplaus. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok Zaki. Silakan kelompok Zaki. Sebagian di sini aja ya. Jadi tidak membelakangi audiens. Ya. Nah, tidak membelakangi audiens, Manda. Nah, di sini aja gini. Jadi tidak membelakangi, Bro. Bajunya masukin atu A. Ayo. Silakan. Mana sudah disiapkan PowerPoint-nya belum? Silakan siapkan dulu. Moderatornya siapa? Zaki. Udah? Mana produknya? Produknya mana? Masa presentasi produknya nggak dibawa? Ya. Tuh, perbesar. Yuk, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Zaki Adika Purnomo. Sebelah saya ada Revina, kemudian Esi, Sri, kemudian Galang, kemudian Yuda, dan yang terakhir Manda. Oke, di sini judulnya pembuatan tas dari tali rapia bekas atau limbah tali rapia.
Latar belakangnya yaitu tali rapia adalah tali yang terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi yang tidak berbentuk benang dan tidak mudah putus. Tali rapia sangat populer karena berbagai macam kegunaannya. Pada umumnya tali rapia banyak berguna untuk mengikat benda ringan, menjahit karung, dan juga sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan seperti anyaman dan lain sebagainya. Tali rapia banyak dimanfaatkan orang-orang untuk membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang terbuat dari rapia sangat banyak dan bervariasi. Tujuannya, dengan membuat keranjang dari limbah tali rapia dapat mengurangi limbah plastik yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Teknik pengerjaan. Kami membuat produk tas dari tali rapia bekas menggunakan teknik recycle. Dengan menggunakan teknik recycle ini untuk mengolah atau mendaur ulang tali rapia bekas menjadi terlihat seperti tas modern. Alat dan bahan. 1. Gunting, 2 cutter, 3 penggaris, 4 pensil, 5 tali rapia, 6 kardus bekas, 7 lem tembak. Ya, inilah rancangan produk yang kami akan buat. Langkah-langkah. 1. Pertama, gunting kardus sesuai dengan ukuran sesuai yang sudah ditentukan. 2. Bentuk dan tempel kardus yang sudah digunting menjadi sebuah rangka tas. 3. Kemudian lapis rangka kardus tersebut menggunakan kain. 4. Lalu untun tali rapia sesuai dengan yang dibutuhkan. 5. Kemudian tempel tali rapia yang sudah diuntun ke rangka tas yang sudah dibuat sebelumnya. 6. Setelah semua tali rapia yang sudah disusun, diuntun, ditempel, kemudian hias tas tersebut semenarik mungkin. Penjadwalan. Merencanakan pembuatan proyek dan mengumpulkan alat dan bahan. Waktu yang diperlukan 1 hari. Proses pembuatan, waktu yang diperlukan 4 hari. Membuat laporan, waktu yang diperlukan 2 hari. Kelebihan dari produk yang kita buat yaitu menggunakan bahan pokok yang mudah didapat dan didaur ulang. Cara pembuatannya cukup mudah, produknya menarik dan unik sehingga dapat memiliki daya jual, mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan sekitar, dan menggunakan bahan pokok yang murah. Adapun kekurangannya yaitu tidak tahan lama dan hanya dapat menampung barang-barang yang ringan. Ini dia dokumentasi. Nah, ini adalah hasil akhir yang kami buat. Silakan, produknya diuji apakah layak tidak keranjang yang kalian buat itu. Silakan, mana keranjangnya? Silakan, masukkan. Kira-kira bisa nggak menampung beban? Nah, masukin HP-nya semuanya. Buang. Kira-kira layak nggak keranjang yang kalian buat ini untuk dimanfaatkan sebagai kantong? Oke, mau dibawa kemana, A? Ya, berarti produknya layak ya untuk digunakan sehari-hari ya, untuk ke pasar, untuk keperluan yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu banyak sekali limbah yang ada di lingkungan sekitar kita dan dapat diolah menjadi barang yang berguna. Contohnya dengan proyek yang kami buat, yaitu bisa mengurangi limbah plastik dan mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, proyek yang kami buat juga memiliki nilai jual dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat memanfaatkan limbah dengan mengolahnya menjadi suatu yang berguna dan bermanfaat. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Zaki DKK ya dan kawan-kawan.
Oke, terima kasih untuk kelompok Jaki yang sudah mempresentasikan dan menguji hasil produknya. Ya. Selanjutnya silakan kelompok berapa? Oke, kelompok Ali. Yuk, maju. Siapa moderatornya? Moderatornya siapa? Oh, Ali. Udah ah? Nah, yang ini. Udah kelihatan ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengolahan limbah menjadi pupuk organik cair dengan teknik ROT. Sebelumnya, saya Alia Syaumi Putri Taufani. Saya Rindu Damayanti. Saya Muhammad Haji. Saya Zaidan Ali Rifandra. Latar belakang akan dibacakan oleh Tanti. Latar belakang, 1. Upaya untuk mengurangi limbah organik yaitu dengan cara dikelola menjadi pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari 1 unsur. Pada umumnya, pupuk cair organik tidak merusak tanah dan tanaman, meskipun digunakan sering mungkin. Selain itu, pupuk cair juga dapat dimanfaatkan sebagai aktivator untuk membuat kompos. Tujuan agar mencegah dan mengurangi penumpukan sampah baik di tempat pembuangan sementara, TPS, tempat pembuangan air, TPA, bahkan tempat pengolahan sampah terpadu, TPST. Alat dan bahan. Alatnya yaitu 1 ember yang punya tutup, pisau, material 2, buah atau sayuran busuk, air gula, air tebu. Langkah-langkah pembuatan. Untuk yang pertama kalinya, siapkan ember yang mempunyai tutup dengan kapasitas 5 liter. Potong-potong kecil buah atau sayuran busuk dan kulit buah. Lalu masukkan ke dalam ember sampai 3/4 volume ember. Tambahkan air gula atau air tebu sampai air ember penuh. Tutup ember dengan rapat dan dibiarkan sekitar 1 minggu. Ini adalah dokumentasi dari proses pembuatannya. Kelebihan POC. Biasanya dapat digunakan sebagai pupuk dasar tanaman yang bersifat realis dan memiliki kandungan unsur hara lengkap. 2. Pupuk cair dapat langsung bisa diserap oleh daun untuk fotosintesis. 3. Pengaplikasian sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. 4. Dapat membantu meningkatkan kapasitas tukat katian KTK. 5. Dapat membantu dalam proses pelapukan bahan mineral. 6. Meningkatkan ketersediaan unsur hara. 7. Menjadikan sumber bahan makanan bagi mikroorganisme tanah seperti bakteri, fungi yang menguntungkan. 8. Meningkatkan pengikatan antar partikel. 9. Dapat membantu merevitalisasi daya olah tanah dan mengemburkan media tanah dengan optimal. Kelemahan POC yaitu viabilitas daya hidup mikroorganisme yang dikandung sangat rendah. Populasi mikroorganisme kecil kurang dari 106 CFU atau mili. Nutrisi yang terkandung sangat rendah, umumnya nutrisi yang ada berupa tambahan seperti urea atau NPK. Mikroorganisme di dalamnya mudah sekali berkurang dan bahkan mati.
memiliki tingkat kontaminasi sangat tinggi, seringkali menghasilkan gas dan bau tidak sedap, busuk, tidak tahan lama, kurang dari setahun, dan hasil yang digunakan dalam pembuatan tidak langsung diproduksi secara massal. Kesimpulannya, salah satu upaya mengurangi limbah organik adalah dengan membuatnya menjadi pupuk organik cair atau POC. Menggunakan teknik ROT, pupuk ini mudah untuk dibuat dan biayanya murah dan bisa digunakan sebagai pupuk dasar tanaman. Tapi memiliki kekurangan yang salah satunya adalah tidak tahan lama. Ini hasil akhir dari POC. Oke, ya berupa pupuk organik cair dari limbah organik. Tadi itu apa manfaatnya? POC itu untuk apa? Pupuk tanaman. Sebagai pupuk tanaman. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada ditanyakan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Oke. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ini kelompok berat ya, membawa produknya besar-besar. Bikin apa itu teh? Bikin kursi? Silakan. Bawa ke depan produknya. Ini siapa? Moderatornya? Yuk, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu PowerPoint-nya. Oh. Ada. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan nama anggota kami. Pertama saya Ahmad Fadli Ramadan, terus ada Adila Firda Mahendra, kemudian ada Abila, kemudian ada Kaila, terus ada Diana Ayu, kemudian ada Imelda, terus yang terakhir Satria Fajar Pinur. Sampah plastik merupakan sampah yang banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari, baik per orang atau individu, toko maupun perusahaan. Pembuangan sampah ke dalam air dan tanah sering terjadi. Hal tersebut memicu kerusakan lingkungan karena sampah plastik sulit terurai. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya tumpukan sampah adalah tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan penduduk akan menambah penggunaan sampah plastik sehingga terjadi penumpukan sampah. Salah satu cara menanggulangi sampah plastik yaitu dengan metode ecobrick atau pemanfaatan sampah dengan botol plastik. Ecobrick. Ecobrick berasal dari kata eco dan brick yang artinya bata ramah lingkungan yang menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka ecobrick adalah botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah plastik. Ecobrick merupakan salah satu upaya kreatif untuk mengolah sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna.
mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik tersebut dan bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat. Namun, tujuan dari EcoBrick sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik. Tujuan pengolahan sampah plastik dan membuat produk EcoBrick berupa kursi sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan, sehingga masyarakat dapat memahami cara untuk membuat EcoBrick berupa kursi untuk mencegah penumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Alat dan bahan: botol plastik ukuran 1,5 liter, aqua, sampah plastik, tongkat, selotip, bening ukuran besar. Langkah pembuatan EcoBrick: pilih dan bersihkan sampah plastik, cuci bersih botol bekas air mineral dalam jumlah banyak, masukkan sampah plastik ke dalam botol, padatkan sampah menggunakan tongkat, timbang setiap EcoBrick dengan berat 500 gram, simpan EcoBrick di tempat yang teduh. Langkah pembuatan kursi EcoBrick: susunlah 4 botol EcoBrick memanjang lalu rekatkan menggunakan selotip besar. 2. Buat 4 susunan EcoBrick yang sama seperti pada tahap 1. 3. Susun keempat susunan tersebut berbentuk kotak lalu retakan dengan selotip besar. 4. Setelah semuanya direkatkan, balikan botol-botol tersebut sehingga bagian bawah di atas, bagian juga sebaliknya. 5. Kemudian rekatkan busa pada bagian atas untuk dijadikan tempat duduk. Ini berikut dokumentasi kelompok kita. Kelebihan dari kursi EcoBrick sendiri yaitu mudah dibuat, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan, yaitu seperti tadi sampah-sampah plastik, kemudian tidak mencemari atau merusak lingkungan. Kekurangan. Balik dulu. Silakan, mana produknya? Ada enggak? Kita uji coba apakah layak dijadikan. Bikin apa ini EcoBrick apa? Bikin EcoBrick apa? EcoBrick membuat kursi dari EcoBrick. Silakan Ahmad, uji coba kursinya. Apakah layak diduduki atau tidak? Silakan. Layak? Layak tidak kira-kira? Layak. Baik. Oke. Cuma bikin satu, ini ada 2. Silakan. Kalau ditumpuk kira-kira hancur nggak kalau didudukin sama ibu? Coba. Bisa dicoba. Coba tumpuk. Nah, berdiri coba. Coba Dil. Duduk Dil. Nah, layak kan untuk didudukin? Baik. Oke, ya. Ini adalah produk kursi dari EcoBrick. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Kesimpulannya, ada banyak cara untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Salah satunya adalah dengan cara membuat kursi dari EcoBrick. Dengan adanya cara tersebut, diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yang menumpuk dan menjadi contoh cara dalam pengurangan sampah tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan katanya? Tidak ada? Oke. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 5 ya. Ya. Alhamdulillah dari semua produknya layak setelah diuji layak digunakan. Walaupun masih ada kekurangannya, nanti diperbaiki kekurangannya itu ya. Contohnya seperti tadi, ada EcoBrick. Coba Satrio, Ibu pinjam EcoBricknya. Coba yo. Berat enggak? Enggak ya. Tidak seberat beban hidup. Ya. EcoBrick yang Satrio, yang kelompok Satrio bikin ini sudah bagus. Cuman alangkah baiknya lebih dipadetin lagi, lebih direkatin lagi biar tidak goyang. Tadi pada saat Ahmad mencoba agak sedikit goyang ya. Nah, nanti biar layak, biar bisa dipakai jangka lama, jangka panjang, nanti ininya diperbaiki lagi ya. Oke. Kemudian untuk kelompok keranjang ya. Kelompok keranjang ini sudah bagus, tadi bisa menampung HP ya. Menampung beban hidup bisa? Enggak. Coba kalau botol yang lebih berat dari itu bisa nggak? Ada yang punya botol? Silakan kita. Ada lagi? Masih muat? Oke, ya. Jatuh nggak ya? Ya. Ini adalah pemanfaatan limbah plastik dari tali rapia ya, dijadikan keranjang. Ya. Ini sudah bagus, tapi lebih keren lagi kalau dikasih variasi yang lebih cantik lagi, ya. Kemudian untuk kelompok styrofoam juga udah bagus, bikin hiasan dinding, ya. Sederhana tapi kelihatan bagus ya kalau dipajang. Untuk kelompok POC, apa itu POC? Pupuk organik cair, ya. Ini anak-anak sudah bisa menciptakan pupuk dari limbah sampah organik. Dari apa ini teh? Sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi kita beralihlah ke pupuk yang organik karena menggunakan pestisida itu kan tidak baik ya untuk nantinya kesuburan tanahnya. Kemudian yang terakhir ada yang lebih lucu. Ini mainan berupa apa? Trok-tokan. Coba. Ya. Silakan dicoba. Ya. Ini udah bagus ya. Nanti lebih dipercantik lagi. Ini sudah gual-geol. Ya. Nanti diperbaiki lagi kekurangannya. Ya. Biar bisa dimanfaatkan, dijadikan mainan untuk anak-anak. Jadi anak-anak sekarang jadi tidak ke gadget ya, beralih ke alat-alat mainan tradisional. Seperti sekarang lagi booming apa? Lato-lato. Ya. Bangun tidur lato-lato, mau tidur lato-lato. Ya, jadi kan itu lumayan ya meminimalisir anak menggunakan gadget. Ya. Jadi dalam pembuatan produk itu benar kata Ahmad, yang sempurna itu hanya Allah. Termasuk produk kalian pun pasti ada kekurangannya. Nanti kekurangannya silakan kalian perbaiki lagi, ya, sempurnakan lagi lebih baik biar bisa digunakan jangka panjang. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Dari pembelajaran kita kali ini, dari minggu kemarin mengenai rancangan, kemudian bikin produknya di rumah, ada yang di rumah ya, ada yang di sekolah. Kemudian barusan mempresentasikan apa hambatan kalian pada saat membuat produk. Silakan, ada yang mau apa hambatannya?
Hambatannya, gangguannya, kesulitannya pada saat pembuatan produk? Waktu. Mencari bahan-bahan. Sulit mencari bahan-bahan? Padahal kita dekat loh ke pasar induk ya. Omong itunya. Kemudian apa lagi kesulitannya selain mencari bahan? Waktunya, waktu pengerjaannya. Apa lagi? Cara pembuatannya, ya sulit, ya karena kalian pemula jadi merasa sulit ya. Tapi alhamdulillah kalian bisa menciptakan produknya dengan baik. Ya. Ini POC sudah dipraktekkan ke tanaman? Belum. Nanti dipraktekkan ya. Tanamannya menjadi subur atau rusak? Enggak ya, pasti bagus. Selain kesulitan, apalagi? Bukan kesulitan, selain tadi bahannya yang sulit diketemukan, waktunya yang karena kita pulang sekolah jam 4 ya, waktunya yang mepet, terus apa lagi? Cara pembuatannya yang lumayan ribet. Apalagi Zaki? Nggak ada. Oh, buat Zaki mah semuanya lancar, nggak ada hambatan. Oke. Ya, apa hal menarik apa yang kalian tangkap dari pembelajaran kita kali ini? Apa? Hal menarik apa yang kalian dapat dari pembelajaran mengenai materi pengolahan limbah? Apa? Apa Jis? Kenapa Jis? Apa hal menarik dari pembelajaran kita kali ini apa? Bisa membuat POC dari limbah-limbah organik. Terus apa lagi hal menariknya? Apa lagi? Ya kan udah tadi bisa mengurangi limbah dengan dibikin POC. Terus apa lagi? Apa lagi hal menariknya? Mengetahui berbagai teknik pengolahan limbah. Nah, berkenaan dengan teknik pengolahan limbah, ada berapa teknik mengolah limbah itu? 1, 2, 5. Apa aja 5? Terus? Apalagi? Reuse, apalagi? Recycle, reduce, rot, satu lagi? Reuse ya. Teknik yang kelompok Rizky menggunakan teknik apa? Recycle. Teknik dari kelompok Alia? Rot. Teknik dari kelompok Satrio? Dengan teknik apa? Teknik apa? Recycle. Kelompok Zaki? Recycle. Jadi kebanyakan dari semua kelompok itu menggunakan teknik recycle. Ya. Oke, dari pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Dari pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir, kesimpulannya apa sih? Silakan. Ada yang menyimpulkan? Silakan Revina, apa kesimpulannya? Mau Revina? Revina Manda, Upin Ipin? Silakan. Apa kesimpulannya dari proses pembelajaran kita kali ini? Silakan. Ternyata banyak sekali limbah yang sering kita temukan di kesehariannya yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Bahkan bisa sampai memiliki nilai jual. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak ada? Ada yang mau menyimpulkan lagi selain Manda? Ada Cung, Zaki? Oke, silakan.
Mirip-mirip. Apa? Ada yang bedanya? Selain limbah ternyata juga memiliki dampak positif juga dan tidak selalu negatif, yaitu seperti membuat produk agar mengurangi pencemaran limbah, mengurangi pencemaran lingkungan dan sebagainya, Bu. Oke. Sebelum kita tutup, kali ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sebagai capaian, apakah kalian sudah menguasai betul materi ini atau tidak? Di sini Ibu ada tes formatif untuk kalian kerjakan ya. Nanti Ibu akan kirim ke grup aja ya linknya. Nah, Ibu sudah kirim linknya di grup. Silakan kalian buka dan kerjakan. Ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas. Ini kelas 10-1 ya? Iya. Silakan kerjakan. Kerjakan, mana gelis? Individu ya, Ibu menilainya. Loading. Sudah? Kenapa Ferdi? Ferdi. Ada kesulitan? Kenapa Ali? Ali Zaidan. Jadi jawaban. Ibu, Ya. penyamakan kulit itu apa? Penyamakan kulit. Ini apa
ngeinin kulit dari itunya, dari sapinya. Ya, jadi diperhalus lagi. Baru 3 orang nih yang sudah goal ya ngerjain soalnya. Ada Radit, Zaidan, Revi. Gimana Galang? Udah selesai? Oke. Gimana Abila? Oh Adila. Adila. Kembar. Semangat. Gimana Karin, ada kesulitan? Sangat sulit. Kenapa ini? Mamat udah. Kai? Udah. Unda, Manda Manopo, udah. Repalina Rapopo udah, udah. Tinggal 7 orang lagi ya.
Kenapa, Radit? Udah kelompok styrofoam? Belum, silakan. Wis, mantap, Sailendra. Tiga puluh. Udah semuanya ya? Udah. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya. Dilihat dari nilai semuanya itu rata-rata kebanyakannya di skor 75 ya. Ada yang hampir 100. Ada juga yang di bawah 75. Nggak apa-apa ya. Ini sebagai bahan evaluasi aja ya. Tes ini merupakan tes pemahaman kalian mengenai materi yang berkaitan dengan pengolahan limbah. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan memasuki bab baru ya. Materi perubahan lingkungan selesai. Sudah diakhiri dengan pembuatan proyek pengolahan limbah. Minggu selanjutnya kita akan masuk ke materi bab baru, yaitu bab tentang virus. Ya, tentang virus. Nah, 2 tahun kemarin kan kita dirumahkan ya, gara-gara apa? Gara-gara COVID. COVID itu apa? Virus. Ya, silahkan kalian bisa baca-baca dulu di rumah, ya, menggali informasi yang berkaitan dengan virus. Gitu. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semuanya untuk materi pengolahan limbah? Paham. Jadi untuk minggu depan kita masuk materi baru, yaitu tentang virus. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, tetap semangat walaupun kita ada di jam terakhir. Jangan lesu. Ya. Semangatnya harus semangat semangat pagi, semangat 45. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.